Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kelima komunikasi bisnis adalah tentang pertemuan interaktif atau rapat ya. Pertemuan di sini adalah pengertian rapat. Nah, untuk itu pertama saya ingin menjelaskan berbagai hal tentang rapat yang efektif. Pertama, dari jenis-jenis rapat yang dalam organisasi yang berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah yang disebut dengan status update meeting. Nah, ini jenis rapat yang bertujuan untuk menyelaraskan tim melalui pembaruan tentang update terkini, juga tentang tantangan dan langkah ke depan. Kemudian yang kedua adalah information sharing meeting. Nah, rapat ini adalah untuk membagi informasi kepada peserta tentang berbagai hal, tentang produk baru atau juga tentang pengetahuan tentang sesuatu hal, teknologi. Nah, di sini biasanya peserta rapat hanya sifatnya pasif. Dan ketiga adalah decision making meeting. Nah, ini adalah judulnya adalah decision making, artinya untuk pengambilan keputusan. Nah, meski rapat untuk mengambil keputusan bisa dilakukan secara umum, namun untuk perkara yang lebih penting biasanya perlu diadakan pertemuan khusus yang terbatas. Nah, proses pengambilan keputusan ini biasanya mencakup pengumpulan informasi, brainstorming, evaluasi, opsi, dan juga bisa melalui yang namanya voting. Yang keempat adalah problem solving meeting. Nah, ini seperti dijelaskan bahwa dalam kaitan dengan tujuan rapat ini adalah bagaimana membahas atau hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan masalah yang ada, dan juga dalam kaitan dengan menyusun strategi atau rencana ke depan. Nah, dalam proses ini banyak yang pihak-pihak yang harus terlibat. Kemudian yang kelima adalah innovation meeting. Nah, jenis rapat ini biasa dikatakan semacam brainstorming meeting ya. Dengan tujuan adalah untuk mengumpulkan ide dan juga merancangnya ke dalam suatu gagasan yang paling cocok yang diidentifikasikan. Nah, dari rapat ini dapat dibagikan rekomendasi-rekomendasi mengenai tugas-tugas dari para pihak yang terkait dengan rapat tersebut. Nah, kemudian yang keenam adalah team building meeting. Nah, jenis rapat ini lebih fokus kepada kontribusi membangun tim. Biasanya mencakup semacam kick-off meeting atau all hands meeting, dan juga adanya event perusahaan. Nah, itu yang pertama mengenai jenis rapat. Yang kedua adalah mengenai fungsi rapat. Nah, fungsi rapat sebagaimana umumnya ini pertama adalah mengumpulkan dan mengembangkan ide melalui pemberian dan penerimaan atau feedback. Kemudian membuat rencana bisnis. Kemudian memecahkan masalah, mengidentifikasikan kesempatan atau opportunities. Kemudian juga menjadi ajang untuk membuat keputusan, menciptakan dan mengembangkan pemahaman, mendorong antusiasme dan inisiatif. Kemudian juga dalam hal tertentu bisa dalam kaitan dengan memberikan arahan pada tim. Kemudian bagaimana mengupayakan untuk menciptakan tujuan yang sama. Dan kemudian yang terakhir adalah memutuskan bagaimana dapat memaksimalkan sumber-sumber daya yang ada di perusahaan. Nah, di dalam rapat memang kadang-kadang banyak hal yang berkembang, dan tentunya juga ada kendala yang dihadapi dalam rapat, karena ini adalah suatu komunikasi yang bersifat lisan dan kadang-kadang secara langsung serta interaktif. Nah, dengan banyaknya hal yang harus dibahas atau juga dengan banyaknya pihak yang terlibat, maka kadang-kadang rapat itu bisa menjadi tidak efektif. Nah, jadi seperti ada riset yang mengatakan bahwa manajer senior dan manajer menengah itu melaporkan bahwa hanya 56% ya rapat yang benar-benar produktif, dan 25% rapat yang mereka hadiri sebenarnya ini hanya cukup ditangani dengan melalui telepon atau juga dengan hanya selembar memo. Nah, jadi di dalam hal ini kendala yang terdapat dalam rapat ini mengakibatkan gagalnya tujuan rapat.
rapat ini lepas dari subjek, ceritanya ngalur ngidul. Kemudian tidak mempunyai agenda, agendanya tidak ada, ya, diadakan rapat, tapi agendanya nanti sesuai dalam perkembangan di rapat. Nah ini juga menjadi masalah. Atau bisa jadi juga rapatnya terlalu panjang. Nah, jadi ada yang berpendapat yang dari 3M, Virginia Johnson memperingatkan bahwa kesalahan terbesar dalam menyelenggarakan rapat adalah tidak mempunyai tujuan yang spesifik atau specific goals. Nah, jadi oleh karena itu rapat yang efektif adalah rapat yang pertama kita lakukan adalah membuat agenda rapat. Ini penting karena dengan adanya agenda rapat tujuan menjadi jelas dan juga nanti bisa mencegah topik rapat keluar jalur. Yang kedua adalah menentukan jumlah undangan rapat. Peserta rapat itu harus kita batasi, kita seleksi, ya. Mama dalam kaitan dengan rapat yang dalam kaitan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan suatu rencana atau mengambil suatu keputusan, maka peserta rapat itu hanya dibatasi 6 sampai 12 orang saja. Karena semakin banyak yang hadir, semakin banyak komentar, semakin panjang juga waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah pastikan tepat sasaran sesuai dengan tujuan rapat dan jenis rapat. Nah, jadi disinilah peran dari pimpinan rapat, bagaimana dia bisa membawa rapat ini menjadi rapat yang efektif. Kemudian mencatat hal-hal yang penting dalam rapat. Jadi setiap rapat diadakan, harus diadakan catatan-catatan rapat atau notulen yang nanti di akhir rapat akan dibacakan. Nah, yang juga penting adalah mengontrol berjalannya rapat. Rapat ini kadang-kadang bisa berubah menjadi suatu percakapan, ngalor ngidul yang nggak keruan. Nah, oleh karena itu nanti pimpinan rapat juga bisa bertindak sebagai moderator yang mengontrol jalannya rapat. Nah, bila rapat mulai mengarah kepada percakapan, maka harus dihentikan dan kembali kepada fokus dari rapat. Kemudian tepat waktu. Nah, diusahakan harus tepat waktu. Oleh karena itu dalam kaitan dengan undangan rapat banyak juga yang mempunyai cara bagaimana rapat ini bisa lebih efektif, yaitu memberikan waktu yang ganjil, ya, sehingga undangan ini nanti akan berpikir bahwa rapat ini nanti diadakan pada jam yang jam 9 lewat 26 menit gitu ya. Yang kemudian yang ke-8 adalah hindari penggunaan gadget atau HP selama rapat, ya. Walaupun tidak dilarang, ya, HP dibawa, tapi usahakan tidak menggunakan HP selama rapat. Kemudian yang ke-9 adalah usahakan durasi rapat itu singkat, maksimal 1 jam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupakan sesi question and answer. Ini penting, ya, karena walaupun rapatnya singkat, tapi tetap disediakan waktu untuk pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Dan kemudian yang terakhir adalah akhiri dengan membuat action plan. Siapa melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus dilaksanakan. Nah, ini adalah hal yang penting. Dan kemudian yang juga penting lagi adalah bagaimana kalau kita memimpin rapat agar efektif. Ya, memulai meeting, mengikuti agenda, ya, merangsang partisipasi anggota, meringkas debat, mereview rekomendasi, dan juga yang terakhir adalah membagikan notulen rapat. Itu adalah tugas dari pimpinan rapat. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.